Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurhidayati, NIM 2002105044, dan kedua teman saya yaitu Anissa Husnul Khotimah, NIM 200210205045, dan Indi Hanifah Syahrani, NIM 200210205088. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang teknik dan prinsip komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah salah satu syarat berlangsungnya hubungan antara manusia atau interaksi sosial di antara mereka. Sedangkan komunikasi menurut Gord adalah segala proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi menurut Jenis dan Kelly, suatu peristiwa di mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain atau halayak. Sedangkan komunikasi menurut Bergson and Steiner adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Indi Hanifah Syahrani dengan NIM 2002102050088 akan membahas tentang bentuk-bentuk masalah komunikasi yang muncul dalam PAUD. Yang pertama adalah bentuk komunikasi otoriter atau memaksakan kehendak. Saat anak usia dini berkomunikasi, berbincang, maupun berdebat dengan kita, seringkali seorang anak merasa kesal, marah, dan berakhir dengan keterpaksaan anak menerima pendapat kita. Ini disebabkan seringkali anak dianggap sebagai orang yang tak tahu apa-apa dan harus menurut apa kata dan kehendak orang tuanya. Yang kedua adalah bentuk komunikasi demokratis. Maksud dari komunikasi demokratis adalah kita harusnya mampu menjadikan saat berkumpul dan berbincang dengan keluarga sebagai saat yang berkesan bagi anak. Meski itu hanya beberapa menit dalam sehari, yang perlu kita pahami adalah setiap anak memiliki keinginan untuk dihargai dan pendapatnya yang mungkin berbeda. Yang ketiga adalah bentuk komunikasi permisif atau membiarkan. Maksudnya adalah kita cenderung membiarkan anak tidak peduli dan kurang sekali terlibat saat berkomunikasi dengan anak. Biasanya kita kurang menggunakan hak kita untuk membuat aturan dan cenderung menerapkan hukuman pada anak, namun kita tidak membimbing dan memberikan peran anak dalam keluarga. Alasan yang kedua adalah prinsip komunikasi pada anak usia dini. Yang pertama adalah sesuai dengan usia tumbuh kembang. Maksudnya adalah pada saat berkomunikasi dengan anak, perawat perlu memperhatikan tahapan tumbuh kembang anak karena anak memiliki kemampuan yang berbeda untuk berkomunikasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Yang kedua, memandang anak secara holistik, yaitu ketika berkomunikasi dengan anak, kita perlu memandang anak secara holistik. Misalnya, ketika sakit, anak tidak hanya sakit secara fisik, melainkan juga dapat sakit secara psikososial, seperti karena perpisahan atau kehilangan teman. Yang ketiga adalah positif dan mengutamakan kekuatan, strength-based approach, yaitu mengunggulkan kekuatan atau kelebihan anak adalah penting agar anak merasa ada kuat saat dirawat di rumah sakit. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan anak. Maksudnya adalah termasuk anak dengan disabilitas atau ketidakmampuan yang lain. Selain anak memiliki tahapan tumbuh kembang yang spesifik, beberapa anak mungkin memiliki keterbatasan yang dapat mengganggu proses komunikasi.
Kita perlu memperhatikan hambatan ini supaya dapat menyiapkan atau memfasilitasi proses komunikasi agar lebih efektif. Terima kasih. Selanjutnya, ada pengertian dari komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan kepada komunikan yang sangat penting yang bertujuan untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan perilaku komunikan. Adapun komunikasi persuasif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Perloff, mendefinisikan bahwa komunikasi persuasif sebuah proses simbolik di mana komunikator mencoba untuk meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka atas suatu isu melalui pengiriman pesan situasi pilihan bebas. Yang kedua, menurut Kenneth E. Anderson, menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi antar individu. Artinya, komunikasi terjadi di mana komunikator menggunakan simbol-simbol untuk mempengaruhi pikiran si penerima sebagai dengan sendirinya. Komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiens. Yang ketiga, menurut Erwin P. Bettinghaus dalam bukunya yang berjudul Persuasive Communication. Di sana dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang. Artinya hubungan aktivitas antara pembicara dan pendengar di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengar dan penglihatan. Dan yang terakhir, menurut De Vito, menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan komunikasi bertujuan untuk menengahkan pembicaraan yang bersifatnya memperkuat. Metode-metode komunikasi persuasif, yaitu yang pertama, asosiasi, adalah penyampaian pesan komunikasi dengan cara menumpahkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik suatu perhatian halayak. Yang kedua, integrasi adalah kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Ketiga yaitu P of idea adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengimang-imang hal yang menguntungkan atau hal yang menjanjikan harapan. Keempat yaitu red herring, yaitu seni komunikan untuk meraih kemenangan. Adapun teknik penerapan komunikasi persuasif pada anak. Yang pertama ada bersikap sejajar. Sikap kesejajaran ini ditunjukkan ketika guru tidak menganggap dirinya lebih tahu segalanya bagi anak, sehingga cenderung memaksa anak untuk mengikuti kemauan guru. Yang kedua ada memperbanyak diskusi. Suasana diskusi dalam konteks anak-anak akan lebih berupa kegiatan mengobrol atau bercerita bersama, dan anak akan lebih mudah memahami dan mendalami pesan ini karena pesan ini bukan sesuatu yang asing buat mereka. Dan yang terakhir, ada mengarahkan secara halus. Dalam konteks pendidikan anak, mengarahkan secara halus akan menghindarkan anak dari rasa takut dan keterpaksaan ketika anak melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan perintah dari guru. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.